Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk kajian hari ini adalah besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu membedakan besaran dengan pengukuran. Yang kedua adalah menyatakan satuan dengan benar. Yang ketiga adalah memahami pengukuran. Kita tahu bahwa besaran itu adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur ataupun dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Dari pengertian ini kita dapat ambil bahwa besaran itu harus memiliki tiga syarat. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau yang mempunyai nilai, kemudian yang ketiga adalah mempunyai satuan. Pengukuran adalah suatu proses pembandingan sesuatu hal dengan hal yang lain yang dianggap sebagai patokan atau standar yang disebut dengan satuan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar satuan itu dinyatakan satuan yang standar. Yaitu yang pertama, nilai satuan harus tetap. Yang kedua, mudah diperoleh kembali. Ketiga, satuan dapat diterima secara internasional. Dari tiga poin ini, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi bahwa nilai satuan harus tetap itu artinya apa? Nilai satuan yang tidak tergantung pada cuaca, panas, ataupun dingin. Tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada waktu, ataupun sebagainya. Yang kemudian kedua, mudah diperoleh kembali. Ini artinya apa? Siapapun akan mudah memperoleh satuan tersebut jika memerlukannya untuk mengukur sesuatu. Yang ketiga, satuan dapat diterima secara internasional, itu maksudnya adalah dimanapun atau siapapun orang di belahan bumi ini dapat menggunakan satuan. Nah, besaran berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua macam. Ada besaran fisika, ada besaran non-fisika. Sedangkan besaran fisika sendiri adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika. Karena apa? Dapat diukur. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan neraca. Yang kedua adalah besaran non-fisika. Besaran yang diperoleh dari perhitungan. Nah, dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur atau tetapi alat hitung sebagai alat bantunya. Misalnya adalah kalkulator. Contohnya, besaran non-fisika adalah jumlah. 5 ditambah 5 itu tidak harus ada butuh uh, alat alat untuk mengukurnya, tidak ada. Cukup menggunakan alat hitung. Contohnya adalah kalkulator. Nah, dan kita harus tahu ada sedikit istilah nanti dimensi, di mana dimensi ini adalah cara menyatakan besaran ke dalam besaran dasar. Contohnya adalah seperti ini. Besaran pokok. Nah, besaran fisika ini ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan besaran pokok ini tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Nah, dalam satuan internasional ini ada 7 besaran pokok. Jika ada panjang, maka simbolnya biasanya adalah L, satuannya adalah meter, simbol satuannya M. Massa, simbol besarannya adalah M, satuannya kilogram, simbol dari satuannya adalah kg. Ada waktu dalam T, satuan sekon S. Watt arus I, satuan ampere A. Suhu T, satuannya adalah Kelvin, simbol satuannya adalah K. Jumlah zat N, satuannya adalah mol, simbol satuannya adalah mol. Intensitas cahaya ya I, satuannya adalah kandela, simbol satuannya adalah CD.
Oke ya, ini adalah 7 besaran pokok. Dari besaran pokok ini akan nanti muncul, yaitu namanya besaran turunan. Besaran yang diperoleh dari penurunan besaran pokok. Ya, contoh besaran turunan gaya F. Kalau kita tahu bahwa gaya itu muncul dari massa dan percepatan. Ya, berarti apa? Massa itu adalah kilo, percepatan adalah meter per sekon kuadrat atau meter kali S pangkat min 2. Ada massa jenis, ada usaha, ada tekanan, ada percepatan, ada luasan, ada kecepatan, ada volume. Nah, besaran turunan ini muncul itu dari turunannya besaran pokok. Adapun ada beberapa pengukuran mengenai panjang. Yang sering kita jumpai ada mistar atau penggaris gitu ya. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong itu adalah hitungannya lebih kecil, lebih detail. Ya. Ada mikrometer, mengukur ketebalan benda. Ya. Ini ada mikrometer, ada jangka sorong. Kemudian ada pengukuran mengenai massa. Yang tadi saya sampaikan contohnya neraca. Neraca ini ada neraca dua lengan. Ya, neraca dua lengan. Ingat-ingat dilihat ini. Yang ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada neraca langka. Ya. Ada mikroskopik optik untuk mengukur besarnya berat massa dari suatu benda yang terlalu kecil. Ada pengukuran waktu. Ada jam tangan, ada jam dinding, ada stopwatch. Ini stopwatch model analog, ini adalah model digital. Kalau jam dinding tinggal nggak ada ininya collapse-nya ya. Nah, ada pengukuran volume benda cair. Ada silinder ukur. Kalau jika kalian misalkan dulu pernah praktek di dalam kimia, ada jarum suntik. Ini ada takarannya berapa mili. Ada juga yang dalam kehidupan sehari-hari adalah ini alat bantu yang ada di SPP. Oke. Kemudian untuk benda gas, ada pompa jarum suntik. Ya, karena di dalamnya itu ada tekanan, mesti ada gasnya. Ada juga yang dari hasil reaksi kimia. Ya. Nah, di sini jika dibakar akan muncul uap. Uapnya akan masuk ke dalam tabung yang sudah ada takaran air. Dia akan muncul gelembung-gelembung. Oke, ada juga volume benda padat menggunakan satu silinder ukur. Misalkan pengen mengukur suatu apa namanya batu, ya, atau menggunakan wadah bercorong dengan silinder ukur. Oke. Untuk selanjutnya, nah, kalian akan belajar diskusi mengenai pengukuran. Sudah saya siapkan lembar kerja mahasiswa. Silakan untuk didiskusikan secara berkelompok. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.